Teman-teman, hari ini aku mau bikin review mengenai buku belajar bahasa Jepang yang aku punya. Jadi ini tuh kumpulan dari buku-buku yang pernah aku dapetin pas belajar bahasa Jepang dari tempat les, sama aku beli sendiri. Pertama-tama itu ada buku ini, Mengenal Aksara Jepang, Hiragana dan Katakana. Jadi ini tuh bukunya buat latihan nulis ya, latihan nulis huruf Jepang. Jadi kan huruf Jepang itu kan ada 3, hiragana, katakana, sama kanji. Nah kalau seumpama kita pemula kan kita belajar dulu hiragana sama katakana. Nah itu aku dulu waktu les itu di Gakusudo dapatnya buku ini. Nah ini bisa kalian beli di Shopee yang penerbitnya Gakusudo. Jadi isi bukunya itu kayak gini. Tuh kayak gini. Jadi ada 1 huruf hiragana, terus di bawahnya itu ada kotak-kotak yang bisa kita isi untuk latihan. Ini waktu itu aku harus ngerjainnya sampai full. Terus ini kan hiragana ya, yang katakana ada di belakang. Tuh katakana, sama juga harus diisi. Jadi ini bagus banget buat latihan untuk menghafal huruf hiragana sama katakana. Selain untuk menghafal, kita juga bisa untuk latihan nulisnya biar tulisannya itu bagus dan nggak kaku ya. Tapi tetap aja kalau aku sih kaku, tetap kaku kalau aku. Ini kan udah ya yang huruf. Nah kalau selain buku itu, aku biasanya pakai buku kotak kayak gini, kotak anak TK, buku kotak anak TK. Ini aku kalau seumpama kalian buku yang tadi nggak mau beli ya, mau yang hemat-hemat aja, kalian bisa pakai buku ini, buku kotak, terus kalian tulisin hurufnya gitu di atasnya. Kalau aku biasanya pakai buku kotak ini untuk latihan kanji kayak gini. Jadi ini huruf kanjinya, ini goresannya, cara goresnya, terus bawahnya itu tulisannya, tulisan gabungannya ya teman-teman. Banyak sih tapi masih banyak yang kosong, soalnya aku males latihan guys, jangan ditiru. Ntar kalau males latihan nggak jadi dong, nggak nggak hafal-hafal. Terus selanjutnya yang ini juga masih sekitaran basic ya untuk belajar dasarnya bahasa Jepang, itu membaca aksara Jepang. Ini juga aku dapetin pas aku les di Gakusudo. Jadi ini tuh isinya kayak kosakata ya, emang kosakata ya, kosakata bahasa Jepang yang ditulisnya pakai hiragana sama katakana. Jadi full hiragana semua, terus katakana semua. Jadi di buku ini nggak ada kanjinya. Tuh kayak gini. Jadi dulu ini kan aku dulu awal-awal itu kan ini kan udah ada tulisan hiragananya ya. Cuman waktu itu aku kan masih belum bisa baca. Jadi aku itu latihan bacanya ini tak tulis lagi, tak tulis pakai huruf romanji, huruf alfabet ya. Sini baru artinya. Jadi aku agak banyak ini coretannya. Kalau udah terus setelahnya kan aku udah bisa baca, jadi nggak tak tulis lagi gitu. Sini juga katakana kayak gini punya. Jadi ini full sebanyak ini tuh full kata-kata ya, full vocabulary, full ya itulah pokoknya. Jadi ini juga harganya masih murah, di bawah 50 ribuan. Jadi biasanya sih dulu awalnya untuk pas pertama kali daftar ya, pas pertama kali aku les itu aku dapatnya 2 buku ini untuk 2 minggu pertama. Jadi untuk belajar hiragana sama membaca hiragana katakananya pakai 2 buku ini. Oke. Terus setelah bisa nih ya, seumpama kita udah bisa, terus itu ada lagi bukunya ini. Jadi ini tuh buku khusus untuk belajar pola kalimat. Jadi kan pola kalimat bahasa Jepang itu kan banyak ya, pakai partikel-partikel, pakai perubahan kata. Nah ini salah satu bukunya ini yang aku dapat pas waktu les. Dan ini juga bisa kalian beli di Shopee, di tokonya juga bisa, tokonya official, bisa juga yang reseller ya teman-teman. Tapi ada juga sih reseller yang bener-bener yang enggak itu ya, yang enggak palsu ya teman-teman. Nah tapi kalau ini kan buku fokus ya. Nah ini buku fokus itu ada 3 tingkatan, dan ini tuh tingkatan yang paling dasar teman-teman. Terus isinya itu tulisannya itu romanji. Jadi itu kalau semama ini tuh bukunya khusus untuk pemula, dan itu
setelah kita bisa belajar hiragana sama katakana, tapi di buku ini tuh kita belajar polanya itu pakai tulisan alfabet ya, bukan langsung hiragana katakana ya. Jadi ini pola kalimatnya itu masih pakai huruf, jadi semua huruf romanji. Jadi kalau seumpama kalian masih apa ya namanya, untuk pemula banget nih, ini aku saranin buku ini aja. Soalnya memang polanya itu ditunjukin pakai bahasa alfabet gitu teman-teman. Coba nih, terus satu contohnya ya, tuh kayak gini. Jadi ini pola 1 subjek, terus habis itu ada partikel wa, predikat des. Jadi kayak watashi wa Indonesia jin des, kayak saya orang Indonesia gitu kan. Dan ini bener-bener nggak ada hiragana sama katakananya ya teman-teman. Tuh. Jadi ini bener-bener fokus ke latihan pola gitu. Nah di sini juga ada nih contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya kayak gini, banyak juga kan ini polanya yang kimas, ikimas, kairimas sama modorimas. Nah ini contoh kalimatnya juga pakai romanji. Tapi karena aku kan belajar ya untuk nulisnya pakai bahasa Jepang. Jadi meskipun bawahnya itu romanji, atasnya aku tulis hiragana teman-teman. Ini contohnya. Tuh. Terus di bawahnya juga ada percakapan gitu. Nah ini kan aku waktu les itu percakapannya ini dipakai untuk dialog gitu, dialog sama temen gitu, tapi tetap lihat buku gitu. Dan ini banyak banget pola-polanya sampai ke atas, sampai ke belakang. Di sini juga ada kata kerja ya, cuman nggak ada hiragana katakananya ya romanji doang gitu. Besok mau kita untuk menghafalin, biasanya kan bahasa Jepang itu kan ngehafalinya, selain ngehafalin bahasanya, kita juga harus ngehafal tulisannya gitu teman-teman. Jadi ini untuk orang yang pemula, yang seenggaknya ngerti gitu, ikimas, kimas itu artinya apa gitu. Tapi untuk tulisannya itu menyusul teman-teman gitu. Tapi kalau aku sih, karena kan emang Diani romanji, jadi biasanya aku tulis atasnya pakai hiragana atau kanjinya gitu untuk latihan. Jadi ini biasanya full tulisan coretan. Nah selain buku itu kan buku pola juga ya, terus ada juga nih buku dari Gakusudo yang polanya ini buku ini juga pola dasar bahasa Jepang, tapi di buku ini tuh isinya bahasa Jepang semua, kebalikannya dari pola yang tadi. Kalau ini tuh bener-bener pola, tapi yang bener-bener nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali teman-teman. Tuh kayak gini, tarik aku kain tuh kayak gini, nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali tuh. Nah buku ini tuh kita belajar polanya tapi langsung pakai tulisan Jepang gitu. Dan ini tuh di sini soal-soalnya itu hampir mirip kayak JLPT ya, JLPTN 5. Di sini juga ada kanji. Jadi di sini tuh tulisannya tuh udah campur hiragana sama kanji. Terus di sampingnya ini ada daftar kanji dan serta coretannya ya, cara nulisnya ya teman-teman tuh. Jadi kalian antara buku, kalau semua kalian emang bener-bener udah bisa baca hiragana, katakana dan sedikit kanji, mending kalian beli ini karena ini langsung tulisan Jepang. Kalau semua kalian, aku kan pemula dulu ya, aku pakai yang bahasa Indonesia dulu, pakai ini ya teman-teman. Kalau semua kalian budgetnya banyak, bisa beli dua-duanya. Ya aku nggak nyaranin, cuman aku kan review dan rekomendasi judulnya hari ini tuh. Oke. Setelah yang basic, ini buku khusus untuk latihan JLPT yang dari Gakusudo. Ini ada 2, ini N5. Jadi ini tuh untuk materi JLPT, dan buku ini khusus untuk soal-soal. Jadi kalau semua kalian itu umpama pengennya mau buku yang khusus latihan soal aja, kalian beli ini. Kalau semua kalian mau yang materinya aja ini, karena di sini juga ada latihannya meskipun cuma 2 contoh soal latihan JLPT-nya. Nah kalau semua kalian punya budget yang lebih, kalian bisa beli dua-duanya teman-teman gitu. Dan ini tuh di Gakusudo itu buku kayak gini itu ada sampai N2. Nah di rumah aku ada ini juga yang N4, lebih tebal ya daripada yang ini, dan harganya pun agak beda. Kalau N5 ini masih sangat murah, kalau yang N4 ini udah agak mahal, karena kan materinya juga beda ya teman-teman. Materinya itu meskipun kelihatannya sepele kayak N4 itu masih
transisi yang lebih mudah lah kata-kata orang tuh. Tapi tetap aja itu masih banyak yang digali gitu loh teman-teman. Oke, aku akan bahas reviewnya dari yang N5. Jadi N5 ini, buku yang ini, itu pola yang bakal keluar di soal-soal JLPT itu ada di sini. Nah, di buku ini tuh lengkap mulai dari pola, terus waktu itu vocabulary, kosakata, terus habis itu kata kerja dan kanji ada semua di sini. Aku buka ini ya teman-teman. Tuh kayak gini bukunya. Jadi itu ada di sini tuh tulisannya, pola kalimatnya kayak gimana. Terus di bawahnya ada contohnya sama artinya. Contoh sama artinya. Jadi itu tulisannya itu romanji, tulisan bahasa Jepang sama artinya. Di sini ada itunya juga. Dan ini full sampai ke belakang itu full. Terus di belakangnya ada banyak juga, ada kata tanya, ada kata sifat, ada bentuk formal dan informal yang bakal keluar di JLPT N5. Terus setelah itu ada vocabulary, perbendaharaan kata yang bakal keluar gitu. Dan ini kata-katanya itu ada romanji, tulisan Jepang sama ininya artinya juga. Banyak banget kosakata yang harus kita tahu, maksudnya meskipun nggak semua hafal tapi minimal kita tahu. Jadi kalau semua keluar di soal itu kita udah paham, oh ini artinya gini gitu. Nah di sini ada juga kanji, daftar kanjinya tuh daftar kanjinya. Jadi kalau beli ini tuh udah lengkap, nggak perlu beli kamus kanji N5 lagi, nggak usah, nggak apa-apa. Tuh menurut saya ini contoh soal. Di dalamnya ada contoh soal, tapi cuma 2 doang ya, contoh 2 paket doang soalnya, contoh soalnya. Tuh. Nah, terus ini yang buku ini tuh full untuk latihan soal. Jadi ini dilengkapi CD, ada CD-nya. CD untuk listening. Nah, ini soalnya kayak gini. Ini masih kosong melompong, belum aku isi. Teman-teman tuh. Oke. Nah, terus itu di belakangnya tuh ada jawaban, kunci jawaban. Jadi kita ngerjain dulu, tapi nggak boleh lihat kunci dulu ya kalau kalian mau latihan. Jadi kerjain sebisa kalian dulu. Terus setelah itu kalau udah selesai baru lihat kunci jawabannya. Tuh. Oke. Yang N4 juga sama, cuman bedanya pola kalimatnya itu kan beda ya. Yang ada di N4 itu kan udah naik level. Kata orang sih N5 ke N4 nggak banyak berubah. Emang sih ada beberapa yang nggak banyak berubah, cuman ada tambahan-tambahan yang lebih kompleks. Kalau di N5 itu kan satu kalimat paling cuman sampai ya kayak SPO gitu kan, SPOK. Tapi kalau seumpama di N4 ini udah lebih banyak gitu. Dan udah mulai macem-macem. Tuh kayak gini sama juga. Sama kayak yang tadi, ada pola, ada tulisan, terus ada artinya gitu. Di belakangnya juga ada kata kerja yang bakal keluar di ujian N4. Tuh. Ada kanjinya juga. Tuh, kanjinya udah mulai macem-macem ya. Kalau N5 itu kan kanjinya udah kalau N5 itu kan kanjinya mudah ya, sekali lihat aja udah hafal biasanya. Nah, ini udah mulai beragam. Goresannya udah mulai banyak. Tuh. Itu ada latihan soalnya, sama cuman 2 paket doang. Yang ini harganya masih di bawah 100.000, cuman masih agak lebih mahal dari yang N5. Nah ini untuk N4 latihan soalnya sama juga kayak yang N5, cuman latihan soalnya ini udah mulai beragam juga ya teman-teman. Tuh. Nah gini, terus bacaannya udah mulai rapet-rapet
udah kanjinya udah mulai yang rumit-rumit ya, meskipun ya nggak serumit N3, tapi ya udah mulai naik level ya, naik levelnya. Di sini juga tuh bacaannya juga banyak. Terus di sini ada untuk listening, ini ada listening tulisannya. Terus kita harus dengerin dari CD-nya. Sama juga di belakangnya ada jawaban. Jawabannya ini sekalian pembahasan ya teman-teman. Tuh ini jawabannya. Tuh ini contohnya, jadi ada pembahasan kan. Nanti kalau semama itu disuruh baca lagi di materinya gitu. Biasanya kalau aku beli ini tuh selalu satu paket gitu aku belinya. Kalau semama kalian mau yang hemat, seumpama teori-teorinya udah tahu, pola-polanya udah tahu, belinya aja biar lebih hemat gitu, jadi tinggal latihan aja. Kalau semama belum, beli satu paket. Bukan marketing ya, tapi emang aku juga kayak gitu. Udah itu aja teman-teman yang aku punya. Sebenarnya aku juga punya buku dari tempat lesku yang satunya, cuman kan itu kan nggak dijual ya, jadi aku nggak bisa ngasih tahu gitu. Kalau mau dijual kan aku bisa ngasih tahu. Nah terus ada juga kan buku yang Minano Nihongo, cuman aku nggak beli soalnya aku udah kebanyakan buku ya. Ini kan sama juga isinya, cuman kalau Minano Nihongo itu bukunya itu satu buku udah kompleks banget gitu. Jadi kalau sama kalian mau yang lebih hemat pakai Minano Nihongo, cuman aku lebih suka yang dari Kakusudo karena metodenya itu gampang teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi ya teman-teman.